Mati. Kenapa? Pembukaan. Oke. Bening lagi. Jadi halo semua, di sini kami akan mewawancarai. Oke, jadi kenalan dulu pertama dari gue dulu deh. Gue Daniel Tanu Setiaji, biasa dipanggil Daniel atau Tanu atau Danu. Jabatan gue di KMPN itu Kadif dari PWK, pengembangan wawasan keilmuan. Terus masuk AE kan tadi. Iya. Asal daerah, NIM 136 19052, asal daerah Bekasi. Alasan gue masuk AE, gak mau masuk arsitek, jadi kayak pindah terus ke AE. Sama jabatan. Jabatan Udah tadi, siapa ini dulu? Jabatan Aksan. Boleh deh kak, boleh deh kak. Oke. Jadi kenalin semua. Ini mau pakai aku apa gua? Bebas. Oke, aku Zikrian Diknada. Bisa dipanggil Zikrian. Ya sebenarnya dia di tengah itu kayak nama patronim Rusia gitulah. Ya somehow begitu. Terus habis itu name aku 136 19046. Di KMPN aku cuma anggota biasa, jadi aku nggak ikut di BPP untuk tahun ini. Terus kenapa aku mau masuk AE ya? Sebenarnya Pilot mahal. jangan buka kartu. Enggak, maksudnya ya sebenarnya lebih interest ke ini sih, kayak pengen pelajarin bagaimana cara pesawat itu bekerja ya, meskipun di sisi lain kadang kalau gabutnya malah cenderung ke mainan-mainannya anak PWK kayak SimCity dan lalala. Asal daerahnya tadi. Oh ya, asal daerahku di Padang. Oh, Padang. Halo semuanya, namaku buka ini nggak? Terserah aja. Oke, halo, namaku Akila Fitra Herunisa, Aetos 035. Terus apa tuh? Jabatan. Jabatan aku anggota biasa KMPN, anaknya Rosi. Kalian harus tahu Rosi itu apa? Sampai nggak tahu. Apa Rosi apa? Rosi apa? Ayo, jabatannya apa Rosi? Eksternal di bagian eksternal tapi itu apa? Waduh, cari lagi. Nah, itunya anaknya Rosi. Terus asal daerah ya? Asal daerah aku dari Temanggung, Jawa Tengah. Terus alasan masuk AE, terus banget. Karena aku suka astronomi. Ya, Oh, gitu. FMIPA aja kan. Harusnya ya, Aku salah pilihan fakultas. kedua FMIPA sih. Gitu. Tapi masuknya FTMD. Oh, udahlah. Gitu guys. Oke, sok lanjut ke siapa dulu dari kalian? Dari apa dulu coba? Ini mending ditaruh di Enggak enak banget. Taruh Pegang apa aja, gitu? pegang. Enggak apa-apa sih. Dipegang enggak apa-apa udah biar. Tadi juga gini sih. Kayak mode vlog gitu. Udah pesen lah. Kenalin kakak, nama aku Evelio Christian Presley, biasa dipanggil Eve. NIM-nya 136 21062, asal daerah dari Jakarta Timur. Terus apa lagi? Asal AE juga tuh. Ya, langsung masuk AE. Dulu aku cita-citanya waktu kecil tuh mau jadi pilot, tapi Kenapa nggak dari tadi? Bang. tapi pas konsultasi nanya-nanya ke orang tua sama kenalan yang jadi profesi pilot itu katanya sekolah pilot itu setelah lulus nggak dapet gelar, jadinya pengen kuliah dulu yang tetap berkaitan dengan pesawat lah gitu, jadi dia pilih AE. Selalu kan asal-asal kan serang Asik ya. Saya jangan buka kartu. Kapten tuh bukan gelar waktu dia lulus gitu. Enggak, waktu udah ada akbar. Waktu udah punya ini nih, waktu ada ini. Akbar. Oke, lanjut. Halo kak semua, kenalin nama aku Zemison Quinata, biasa dipanggil Zeze. NIM-nya 136 21056. Terus asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Kalau alasan masuk AE itu sebenarnya dulu masih bingung mau jurusan apa, terus kayak mau cari-cari suka main luar angkasa gitu-gitu. Terus cari yang paling KSP ya? KSP. Kerbau. Pernah main Pernah main kerbal. enggak. Tahu. Kayak di Asia. Jadi kayak cari yang paling deket aja gitu. Kenapa nggak astronomi? Nah, Lu berusaha validasi diri lu sendiri ya? Bisa Aku juga validasi. suka astro sih. Jadi Jadi yang astro, saya tidak suka pelajarannya saja. saya cuma tidak suka bagaimana cara menjawab ujian. Bagaimana cara menjawab ujian dengan baik dan benar. Dan benar menurut bapaknya. Aku ya, kenalin semua, nama aku Wisnu Nugroho, bisa dipanggil Wisnu.
NIM 136211087 dari Jogja. Oh, Jogja. Buat Ganja, itu Iya. ganja. buat alasan masuk AE ya sama kayak Kajik juga, penasaran sama dunia aviasi gitu, dunia dirgantara. Gitar. Coba, coba dulu. Ya udah, kenalin Kak, namaku Dimas Joko Putra, biasa dipanggil Dimas. Buat NIM-nya Tesral 067, asalnya dari Surabaya. Terus alasan masuk AE itu nggak se-deep yang lain, jadi kayak dulu waktu kelas 12 kayak nyari-nyari jurusan, terus kayak udah nyari jurusan teknik yang beda kan, akhirnya pengen kalau antara perkapalan sama dirgantara gitu, terus ya keterimanya perkapalan ITS katanya bagus banget kan, terus kayak ada double degree-nya di Jepang gitu juga. Ya udah akhirnya pas SBM pilih satu ini, terus mau perkapalan, terus ya udah akhirnya keterimanya di dirgantara gitu. Sama kenalan. Ini kan kabut dari arsitek nih, alasan awal gue. Halo Kak semua, perkenalkan namaku Kostanzo Vero Pisudana, biasa dipanggil Vero atau Yuda juga bisa. Namaku Testral 040, terus asal daerah dari Keraton Yogyakarta. Alasan aku masuk AE mungkin hampir sama kayak Dimas ya, karena jurusan dirgantara tuh yang paling istilahnya yang paling beda lah, dan cuman ada satu-satunya di Indonesia, dan itu di ITB kan ya. Dan kebetulan juga senang perihal masalah wahana-wahana terbang gitu. Terus makin senang lagi waktu kemarin ditunjukin sama temanku ketua RP itu gimana, terus jadi makin asik nih. Oke kakak semua, kenalin aku Joko Bayu Murti, panggilanku Jokbay. Aku Testral 083, asal daerahku Jakarta Selatan. Terus apa tadi? Itu ya alasan masuk AE. Alasan masuk AE karena aku pengen berkontribusi untuk kemandirian alutsista Indonesia, terutama yang pesawat. Paling ngeri. Iya. Dirgantara. Petir. Pengganti Tacip. Oh iya, terus ini udah yang share tambahan dari aku udah pada ini belum? Udah. Itu kan coba. Ya, tentang yang hal berhubungan dirgantara yang kalian tahu yang menurut kalian paling unik atau aneh, dan kenapa gitu kalau menurut kalian paling unik atau aneh? Mulai dari siapa? Oh, kita juga ditanya dulu. Iya. Mulai dari siapa? Iya. Oke. Kalau aku unik apa ya? Menurutku magic sih. Pesawat favoritku kan flanker ya. Tahu flanker kan? 57. Enggak, 27 series. Flanker itu kan kalau dilihat lagi dia tuh pesawat paling gak stabil gitu kan, makanya dia bisa joget-joget layanan gitu. Entirely unstable. Iya, literally. Ya. Itu kayak di situ kayak aerodinamiknya bagus, liftnya bagus, terus segala macam, dan meskipun nggak stable tuh dia bisa tetap stable dengan komputernya gitu loh. Kayak dia long range flight segala macam, kayak itu ya itu sih kayak magic aja gitu loh, bisa terbang gitu. Ini siapa? Yang ini Gua kalau aku sendiri sih mungkin lebih bukannya aneh, tapi lebih paling berkesan lah. Kalau aku tuh sukanya tuh pesawatnya F-15. Itu juga terutama karena game kesukaan aku juga S-Combat itu ada seri yang S-Combat Zero itu protagonisnya pakai F-15, maka aku suka dari situ. Terus juga aku cari tahu tuh katanya ada salah satu karakternya tuh ada referensi dari dunia nyata, kalau nggak salah itu F-15-nya Israel itu kecelakaan satu sayap doang ya, itu kayak keren gitu. Kita nggak nyadar pas baru mendarat baru sadar kalau sayapnya tinggal sebelah. Iya, itu menarik sih buat aku. Kalau aku ini nggak tahu, mungkin yang paling unik menurutku kayak jenis-jenis kayak ornithopter gitu-gitu. Jadi kayak jadi kayak menurutku kompleks aja gitu kan, ya bisa trust dari liftnya juga sama gitu. Jadi kompleks, keren.
Ini harus jenis pesawat gitu kan? Nggak harus pesawat, mau helikopter, mau pokoknya berhubung ke dirgantara, mau anti-air defense juga nggak masalah. Mau S400 juga bisa, mau box system juga bisa pokoknya. Kan pilar-pilar ini juga bisa. Menurut Pak Tajib itu bisa. Bisa. Nah, kalau aku gara-gara lihat itu apa YouTuber Sam Cuy itu. Yang mana? Sam Cuy. Oh, Samci tahu. Lihat yang penerbangan terjauh gitu dari London sampai Australia ya sampai itu kayak, kok bisa sejauh itu dia terbang pakai pesawat 787 jumlahnya. Ya itu. Nggak tahu. Ya lanjut. Vero. Aku jujur nggak tahu hal-hal unik ya, tapi mungkin ada yang kayak bentuk pesawat yang dikendaliin dari jauh. Aku nggak tahu itu namanya apa, terus buat ngintai musuh terus ngirim misil doang. Tapi bentuknya Predator lucu banget. bukan? Iya. Kayaknya Predator deh. Kayak yang Sekarang ternyata Predator, dulu Predator. Ya, kayaknya itu deh. Sama ini yang kalau misal ada yang bilang kalau misal pesawat tuh sebenarnya cuma melayang aja di udara, ntar bumi yang muter gitu loh. Jadi kecepatan bumi itu sebenarnya lebih cepat daripada pesawat. Jadi kayak istilahnya pesawat itu cuman stabil di atas doang gitu. Kalau dari aku itu teori baru gitu Kak. Udah bukan datar Sekarang lagi sekarang ya. yang Ini yang donat sekarang flat ya. teori pindah ke donat. Udah pindah ke donat gitu. Besok dimakan aja Besok donat. bulannya di sini. Donatnya bentuknya 8 nih. Orbit. Enggak, bulannya kayak angka 8 orbitnya. Infinity. Iya, kalau dari aku, kalau misalnya kayak tipe-tipe pesawat tuh bukan tipe orang yang tahu nama-nama pesawat gitu. Cuma waktu waktu PTD kayak ada kayak apa sih unique shape gitu, kayak ngeliat banyak yang unik gitu. Ada yang tadi apa namanya tuh? Tandem wing. Ada yang ini BV141 yang ada kayak fuselnya ada 2 gini. Terus pasti, Yang itu yang scout plane aja. terus ada lipis, ada lipis yang kayak ini apa namanya? Itu mah tuh lipis itu punya Italia. Iya, ada ada Aerodyne. Maci. Ada lipis Aerodyne sama ini ada Stipa Caproni. Mesinnya gede banget. Gini. Yang itu Ya, kan ya. unik-unik. Terus pas itu juga yang unik lagi tuh pas test flight, pas lanut pernah ngeliat ada orang nerbangin ini tipe apa sih? Flapping wing. UAV-nya iya flapping wing. Oh, Itu menarik banget sih itu. Sebenarnya ya maaf itu tim sebelah udah pernah nampilin sih gak juara. Iya UGM kan. Pas itu ada videonya di YouTube kan Kak. Terus pernah lihat terus kayak pas dia lemparin jatuh terus kayak maaf Pak anginnya kurang bagus. Pas itu Ini dikat ya. belum pas mau masuk aksen ngeliat videonya gitu terus kayak gitu. Tapi gitu cara terbangnya berarti dia kayak gini dong. Kayak apa sih? Dia ini gimana? kayak Proporsinya burung gimana gitu. Kayak burung proporsinya? gitu lah. Kan dia lift gini lift. Terus cara Dia dapat propelnya gimana? Gini nggak sih? Miring nggak sih? Miring nggak sih? Dia kan Miring nggak sih? servonya Miring muter galur servo continuous gitu. Iya, begini. Karena servo continuous jadi dia kayak sampai gini-gini. Yang kayak tadi bapak Kayak ngedayung lah. Kayak ngedayung lah gitu. Terus yang uniknya di Leonardo itu ada bunyinya. Jadi kayak Iya. Iya. Kemarin pas ngeliat tuh kayak Gue masih ada video. terus yang pinter dia pas landing kan dia bunyinya kayak gini. Dia pas mau landing tuh bunyinya sengaja dinaikin ke atas gini. Jadi kayak kalau jatuh kena bodinya doang. Beneran kayak Kena itu pinter dia. Udah itu sih pertanyaan udah. Yang tadi dikat. Ya enggak ada apa gitu kurang apa sih. Menyalakan Dia faktor lu. kayak gabut kan terus ngeliatin yang lomba Vito, lomba CDA gitu ya. Iya, mana di kampus sebelah itu. Ini kayaknya dari sini ini anak aksan semua kecuali sorry. Maaf. Mas santai. Gue juga kayak gitu. Kalau butuh klarifikasi nanti ya di habis ini ya. Santai kok. Gue juga kayak gitu. Teman gue aksan semua, guanya yang kagak. Nggak tahu sih Gil. Lihat nanti Gil, di belakang meja ya, di belakang meja. Di belakang ini. Kotakannya udah punya cerita unik. Iya, boleh lah. Cerita unik apa dulu nih? Pesawat. Pesawat ya.
gue agak lupa namanya. Jadi dulu itu tuh kerja sama Kanada sama Amerika, itu tuh ground effect tapi tanpa HTP, tanpa VTP, tanpa wing. Konsep ya basically konsep UFO lah. Aku agak lupa namanya. Itu tuh Yang bulat itu nggak iya yang bulat itu. Jadi bulat shape itu yang navy bulat. bulat gitu. Jadi dia tuh sebenarnya terbangnya pakai ground effect. Drone effect. Ground effect tuh Oke. Kayak ngembang gitu. Ya, jadi Ada reaksi. jadi kalau reaksi membuat dia Iya. ngambang. Ada ya suatu gaya reaksi lah intinya. Dia itu tuh ngebantu pesawat buat dapet lift, dapet lift gitu. Ketika dia dekat sama tanah atau permukaan lain yang cukup keras gitu loh. terbang bukan, jalan juga bukan gitu. Over gitu ya. Iya kayak agak hover gitu. Tapi dia Jadi, harus rendah. Kalau misalnya pas lagi take off atau landing itu kan dekat sama tanah gini kan, dia itu tuh kayak apa sih? High pressure di bawahnya tuh nggak salah. High pressure jadi Jadi dia ngebantu ngasih gaya angkat gitu loh. Karena high pressure dia kan aslinya kalau misalnya terbang biasa nggak bisa high pressure karena kebuang kemana-mana kan. Nah, tapi karena bawahnya yang datar keras gini, nih anginnya itu tekan di sini aja nggak bisa kemana-mana gitu loh. Dia jadi ngebantu liftnya itu. Nah proyeknya itu di cancel karena kontrolnya nggak bisa dan terbangnya kayak cuma 1 meter di atas tanah doang. Ada itu terus tahu leduk gak? Leduk betul. Ya. Iya Jogja yang paling tahu sih. Enggak tahu. sebenarnya tahu Jokbay. Leduk. Leduk itu tuh jadi konsep ya prototip fighternya Prancis. Tulisannya? LEDUC. Cari Leduk. Itu tuh konsepnya paling lucu karena pilotnya duduk di mesin. Literal duduk di mesin. Jadi kalau yang mesin zaman dulu kan tahu kan ada konnya gitu kan di depannya itu. Nah pilot duduknya di kon depannya itu sebelum masuk mesinnya itu. Oh, iya. Iya, literal fuselage-nya benar-benar fuselage itu mesin doang literal. Bukannya yang masih ada apa benar-benar ya udah. Fuselage-nya mesin semua. Iya itu. Iya, itu leduk. Udah lihat belum? Udah kan itu. Kayak serangga. Pilotnya malah di inletnya ya. Iya, pilotnya di inletnya gitu. Itu safety-nya jelek banget guys sih. emang safety jelek karena masuknya masih konseptual kan buat prototipe doang masih. Leduk itu nggak lanjut lagi setelah yang 0,22 nggak lanjut lagi karena waktu itu kan dia buat konsep pakai jet fighter buat nyampe sebagai interceptor kan, jadi harus sampai supersonic gitu loh. Jadi kayak semua yang bisa nimbulin drag dihilangin semua, jadilah pilot duduk di mesin. Itu gimana? Ada? Belum kepikiran. Kurang briefing boy. Kurang briefing. Baru 1 jam yang lalu ya diajakin. Diajakin. Kirain udah duluan kemarin. Udah. Sama kalau yang mau ini dulu Mir yang itu ya lihat itu tuh bawa senjata bawa meriam 20 mili Buat prototype juga ngetes bisa nggak perang di luar angkasa. Oh, buat tembak satelit gitu ya? Buat tembak satelit, tembak ini stasiun luar angkasa yang Amerika kalau perlu. Dicoba beneran bisa, tapi nggak bisa lama banget karena kan di luar angkasa masalah adalah kan vakum. Cara pendinginan yang biasa di bumi itu nggak bisa, misalnya air cooling nggak bisa kan, karena mau disipasi kemana, bisa cuma radiasi doang kan, dan itu pelan banget buat ngedingininnya gitu. Watercool juga berat kan? Iya, watercool juga berat buat bawanya ke sana, tapi berhasil sempat dicoba sekali. Enggak lagi. Makin kemana? Satelit. Ini aja. Ngetes aja kan, bisa nggak konsep itu dipakai gitu loh. Cuma ya recoilnya aja yang parah. Iya kan gak ada yang nahan ya. Langsung Pleng. Gak ada yang nahan. Pertama itu, kedua structural integrity-nya juga harus di reinforce buat itu. Makanya nggak dilanjutin lagi. Jadi kalau misalnya apa dia Amerika mau ngelakuin apa dia tinggal bilang ini satelit kan udah ditembak. Serem juga ya. Sekarang sih kayak gitu udah nggak ini sih karena efek apa sih gue lupa namanya yang space debris itu loh. Gue lupa apa namanya gitu, pokoknya kayak domino efek gitu loh, kayak kenapa kayak percobaan misalnya misil anti satelit segala itu kayak
hampir nggak pernah ada lagi gitu loh. Jadi jadi kan misal gitu loh, ada misil buat ini kan ngancurin satelit gitu, udah nih hancur satelitnya kan jadi space debris kan. Nah masalahnya satelit tuh ngorbit kecepatannya berapa? Nah debrisnya nabrak satelit lain, cak di space debris lagi, nambah terus. Kalau misal kalian tahu Gravity, film Gravity, nah itu juga itu tuh. Contohnya kayak gitu. Kalau kalian bayangin kayak segede apa ya, supil gini doang, aluminium, dites, NASA ngetes gitu kan, speednya 6 km per detik ke plat aluminium 12 cm kalau nggak salah ya. Itu tuh kayak ditembak pakai meriam efeknya. Ada yang mau nanya? Nah yang lain udah apa? Udah kepanjangan tadi itu pertanyaan doang. Kan kita dulu. SMP gimana caranya jadi rusak SMP? Enggak itu, aku tuh nggak terlalu ngikutin sama wahana terbang gitu. Cuma kayak aku tuh masih apa ya, inget dan masih kadang tuh ketawa kalau keinget roket yang bentuknya kayak itu loh. Oh yang punyanya Blue Origin. Iya itu. Gitu. Kalian cari aja roketnya Blue Origin. Blue Origin roket. Aneh bentuknya. Itu dibercanda ini sebagai dah itu aja lah ya. Kalian ngerti sendiri. Blue Origin. Ini. Oh iya itu. Ya kan? Yang kemarin sempat viral itu. Kan kayak tiba-tiba lewat di timeline gitu kan, timeline Twitter gitu kayak anjir emang aku ngikutin akun aneh-aneh gitu. Ternyata kayak Emang masalahnya begitu. Apa alasan bentuknya kayak gitu? Itu ntar dipisah gitu ya, bagian yang dipisah ya? Iya sih, ntar kayak atas modul gitu deh. Nah, tanya-tanya Jeff Bezos lah, kenapa dia ngide kayak gitu. Mungkin pikirannya gak bener atau gimana. Itu buat volume pilotnya nggak sih? Iya buat pilot sih, tapi kenapa kayak gitu bungkusnya? Kayak awalnya udah desainnya udah kayak cukupnya segini, terus kayak dia pengennya gede jadi udah. aku kalau misalnya baru gambar ini di Solidworks-nya atau di adanya aku udah ngakak duluan ya sih. Kenapa begini? Oh, sama satu lagi, aku nggak tahu kan tahu atau enggak. Jadi ada satu pesawat yang basically yang setahu aku ya, itu tuh bisa diem di udara, terbang diem di stall speed, terus diem aja udah gini dong. Yang rodanya gede itu bukan sih? Bukan. Namanya Whistler Storch. Oh, FV156. Nah, Itu take off. Kayak take off dari sekecil ini juga bisa. iya, dia juga bisa sekecil. Whistler Storch. Dia sempat ada, kalau kalian tahu di PD2, dia tuh sempat dipakai buat Gimana tulisannya? di FV156. dipakai buat sama Jerman nyulik Mussolini. Iya, tahu. Nah, tapi karena lanutnya kependekan, itu jadi sama para trooper Jerman itu didorong pesawatnya buat terbang ini. Itu enteng banget sih. Enteng banget pesawatnya emang. Stall speednya rendah banget. Berapa ya? Kayak pesawat bikin mainan anjir, kayak Cok, lu punya barang bekas apa? Nih gini dia bikin pesawat. Jadilah Whistler Storch. 50 meter per jam. Cuma 50 km per jam ya, lu stall speednya lebih rendah daripada mobil. Iya. 50 km per jam. Oh, kilometer. Stall speednya. Kalau apa ya? Kayak lu terbang dari itu juga udah. Mobil di tol lebih cepat daripada stall speed pesawatnya. Iya. Ini. Makanya dia kalau stall tuh cuma diem aja gitu loh udah. Ada video gue lupa lihat di mana tuh Last Torch yang ya itu diem aja gitu loh, karena anginnya lebih kencang daripada speednya dia gitu. Kata 56. Terus itu kenapa dibuat gitu deh? Itu scout plane. Scout plane aja, pesawat ringan aja biar murah gitu loh juga. Berarti dia buat banyak gitu. Iya, bikin Iya. kan produksi Karena massal. dia produksi massal gitu. Produksi massal. Buat perang kan ya? Iya. Iya, itu. Cuma apa ya? Itu kan sempat nerbangin kan waktu itu Berlin dikepung kan. Iya. Itu setahu gue tuh dia terbang dari depan Reichstag gitu. Kan itu kan jalannya sempit ya. Ya itu buat nerbangin Field Marshal Air Marshal terakhirnya Luftwaffe sebelum si Setelah Goring nggak sih? iya setelah Goring itu. Goring kan aku bunuh diri kan. Gitu.
militer tuh job baik banget. Iya dong. Menteri Pertahanan, Menteri Beberapa Pertahanan. Cita-citanya apa kak? Udah tahu. Kira-kira Masih dipertimbangkan, masih dipertimbangkan. Yang penting jangan pengangguran dulu aja. Coba dulu kak, ceritanya ada kak. coba cita-citanya dulu. Tebak cita-citanya Jokowi. Kira-kira. Dari pengalaman. Dari pengalaman. Jadi historian aja lah mana. Jaga perpus dong. Jadi guru IPS itu yang kayak nerangin zaman-zaman terus kayak ada stupa dan Jelek banget. Apa Jok? Jadi apa Jok? Apa? Cita-cita. Menteri Pertahanan. Gantiin Prabowo ya. Bisa. Bisa lah, bisa. Masih bisa lah ya. Bisa langsung lulus juga bisa kok sebenarnya. Tahu-tahu besok tahu-tahu ngilang kan, itu besok duar. Hilang-hilang tiba-tiba Menteri Pertahanan baru. Tahu-tahu diam-diam kan, oh udah pernah ditugaskan di misi ini di sini gini kan. Bisa. Ini bukan mahasiswa asli. Mata-mata ya. Mata-mata. Coba dicek siapa tahu ternyata malam-malam jadi pedagang bakso. Yang satu. Tampang bakso. Jualan bakso. Yang satu siap, yang satu masuk, yang satu Untuk pertanyaan random. pertanyaannya main siapa? Pertanyaan bebas. Loh, Nih, pertanyaan paling simpel. Kayak dulu selama di KMPN pertanyaan template banget. Jadi selama di KMPN dulu kakak-kakak di sini kayak udah ikut panitia apa aja kayak terus kayak terus kayak magang, kalau pas magang di KMPN magang apa, terus ya sama kayak yang di sekarang di ini atau enggak? Aduh, ketahuan deh rahasia. Aduh. Ketahuan deh rahasia gua. Silakan Gil. Aku orangnya beda-beda sama magang. Aku magang staff yang tahun lalu sama staff sekarang beda sih. Waktu magang aku RMB minat bakat. Iya. RMB. Oke, RMB. Terus pas staff yang tahun lalu aku sekretaris jadi wakil sekretaris. Terus yang sekarang aku anaknya Rosi, cari divisi apa? PR kalian lah itu. Ya, itu PR. Itu waktu ganti-ganti gitu kayak udah ada skillnya atau benar kayak mau nyoba sekretaris itu udah dulu udah pernah jadi sekretaris atau benar kayak mau jadi sekretaris sama nyoba gitu atau gitu gimana? Dulu aku SMP, SD itu sekretaris banget sih. Kayak dulu lah aku nyoba jadi sekretaris. Sekarang pun aku kayak aku ada ngejabat di organisasi tapi di luar IDB, tapi di sekretaris juga gitu ya. Dan sekretaris. Yang minat bakat tuh aku sebenarnya kayak cuma pengen mau seneng-seneng doang gitu kan. Kalau dulu kan kadifnya Kak Ica, kita di sini cuma ini doang, cuma main-main doang gitu. Ternyata disuruh bikin acara. Emang bikin acara buat main kan. Iya, Kita di sini main-main, yang bikin acara maksudnya. iya. Anda ditipu oleh Kak Ical, mau aja ditipu. Iya, mana dulu tuh disuruh bikin ini pertandingan Valo kan, gue nggak main Valo. Main lah, udah. Bikin pertandingan City Skyline sekali kan. 12 jam anjir nanti. Jam mainnya sandbox. City Skyline Dari jam kalau 9 pagi sampai jam 9 malam. loadingnya ntar lama. Emang Kan lama loading sih. kan jangan di stop, pause aja. Jangan di stop. Laptopnya rusak. Overheat. Terus yang sekarang terus sebenarnya aku diculik sama manusia gitu. Kamu ikut gue ya? Salah siapa ngeracunin Genshin? Rosi. Salah siapa ngeracunin Genshin? Terus kalau yang kepanitiaan lain tuh wisuda aku alhamdulillah ikut terus. Jadi dulu pas Oktober yang berapa sih kita? 2020 nggak sih? 2020 itu aku jadi diksi acara. Terus apa? Wisril. Setelah aku jadi apa ya? Aku lupa. Nggak ikut kali lu. Oh, Wisril aku acara juga. Wisjul aku jadi divisi performance. Terus Wisokto aku sekjen. Sonic kemarin aku jadi mentor.
Kalian ada yang anaknya Ziyad nggak? Enggak. Nggak ada. Ini bukan Bukan cucu-cucuku. Pengen banget sih punya cucu. Iya, udah tua gitu. Apa baru kepala 2. Yang 60 bilang apa nih? Iya, 60 langsung. Muka yang Kalau Azik atau Kak Daniel? duluan mana? Ya udah gue duluan deh. Gue itu terlalu monoton gitu. Saya istilahnya naik pangkat terus aja. Magang PWK, staf PWK, sekarang jadi kadif PWK. Emang dia paling PWK. Paling PWK sih. Si paling PWK. Terus kepanitiaan ya. Pertama itu tuh Wisokto jadi Wisokto itu masa gue pre-event di Wisokto. Terus Wispril tuh jadi staffnya main event. Iya. Itu main event semua atau yang di acara? Lupa guys. Ya. Bidang acara ya. Terus Wisjul itu tuh divisinya mana? Iya. Tahu itu. Ditarik anjir gue kayak bisa kayak aduh malasan gue kayak ya udahlah kayak ya udahlah. Gabut. Orang-orang. Nyeret orang semua anjir. Menyedihkan. Habis itu pas Sonic aku itu TME, Talent Management and Evaluation. Jadi kita yang bikin sistem penilaian dan yang menilai. Terus kayak kalau misalnya siapa yang diluluskan, siapa yang tidak itu tanggung jawab kita. Adalah jangan bocor lah, jangan bocor. Note aja, TME itu tuh bukannya kita sengaja tidak meluluskan, kita masih berusaha meluluskan gitu loh. Kecuali udah tidak tertolong nilainya. Apa kau lihat gua? Mau nanya PWK deh Kak. PWK kan kayak tentang sekalian kan kayak tentang membuat bacaan-bacaan yang ditaruh di IG KMPN gitu kan. Terus kayak selain itu ada acara lagi apa lagi Kak, dari PWK? Kayak ada seminar gitu atau apa gitu? Kita nanti ada kajian. Itu kayak gimana tuh? Jadi kita ngambil satu isu, mostly biasanya isu terbaru gitu loh. Nah kita ntar kayak kita buka ke masa gitu loh, buat dikritisi. Nanti itu ada acara sendiri kita. Gitu lagi. Oh berarti kayak ini ada suatu isu dibahas gitu? Iya, bikin forum. Bikin forum, kita ngasihin kayak info-info tentang itu, sekitar itu. Terus kayak misal dari KMPN ngerasa masih ada apa yang kurang atau mana yang masih kayak nggak jelas gitu loh aturannya. Atau enggak misalnya aturannya dari mana sih datangnya gitu loh. Kelanjutannya kayak gimana sih, punya masa depan nggak teknologi ini apa. Yang kemarin ya, regulasi drone itu kan sempat di forum itu. Iya, regulasi drone. Terus Masih baru banget tuh. pas PM nomor 34 kecelakaan yang di 2021. Pulau Seribu itu juga sempat yang kecelakaan di Pulau Seribu. Oh iya. Terus di kajiannya emergency prosedurnya di Indonesia kayak gimana gitu. Dari pilotnya, dari pemerintah sendiri, buat dari awaknya segala responnya kayak gimana. Itu kita waktu juga kerjasama sama PN Indo buat yang emergency itu. Terus kayak setelah selesai kajian tuh diapain kayak hasil diskusinya itu? Hasil diskusinya kita posting di IG KMPN, terbuka buat orang baik dari yang KMS sendiri maupun publik buat ngebaca gitu. Tujuan utamanya juga emang melatih awareness dari masa sendiri gitu loh, buat bisa kritis terhadap suatu isu gitu loh, bukan cuma diem nerima aja. Jadi kayak lebih perhatian sama isu-isu sekitar gitu ya, terus kayak dikritisin gitu. Udah mahasiswa masa nggak bisa kritis. Buset. Saya merasa terroasting. Yang bahas Batam itu juga IPWK nggak sih? Yang David sama siapa itu ini? Oh Faza, iya, ya Faza itu kan, ya itu juga itu TWK. Yang airspace-nya Singapura. Yang dipegang Singapura itu. Pas yang 2020 yang drone agrikultur juga TWK. Sekretarisnya mana tuh? Iya. Kerjaannya nanti ya udah. Kalau Azib gimana? Oke, aduh, perjalanan saya jalan-jalan masalahnya. Healing Kalau ini maksudnya bahkan di KMPN pun juga ya hilang gitu kan. Hilang tiba-tiba keluar story. Maaf nih. Aduh ampun Bang. Santai. Jadi dulu itu aku pas magang. Jadi magang ya? Iya. Magang di KMPN dulu aku ambil divisi MSDM. Terserah mana deh kalau itu orang terserah mana mau kasih tau atau kagak. jangan Ya udah, gue nggak bongkar. Motifnya random banget. Jangan deh. Ya alasan maksudnya ada satu poin di antara motif itu yang menurutku cukup random sih, kayak Cukup random dan bodoh. bodoh lah. Kenapa ngambil MSDM waktu itu? Oke, nah next.
Ada lah Habis itu itu- belakang layar udah. Terus habis itu apa ya kan, tapi somehow tuh kayak dulu tuh kan bisa kalau magang itu ada gaweannya gitu kan. Nah di waktu aku masuk DMSDM itu tuh kayak Kadif itu sibuk KP gitu loh, jadi hilang gitu. Itu sama kayak gue waktu nge-staff di PWK. Hah? Kak Puput, yang dulu pas sama Kak Puput kan, itu Kadif itu kakaknya tuh kayak waktu itu kayak karena KP jadi agak ngilang gitu. Nah terus pas di akhir-akhir tahu-tahu aku malah dapat nominasi best staff. Nah gitu kayak kok bisa. Nah itu sama kayak gue juga gitu pas gue jadi nge-staff. Itu tuh basically kadif gue ngilang juga sama nih. Kadif PWK tahun lalu hilang tiba-tiba. Yang ngurusin kadepnya. Kasian banget. Terus habis itu Terus tiba-tiba gue jadi best staff juga. Tapi gue kan nggak pernah buka IGKPN waktu itu kan. Gue Iya. disebut juga kan. Pas gue buka-buka tuh gue udah keluar jadi staff tuh. Udah Iya. turun jabatan dari Saya PJ. bingung. Terus gue baru tau gue best staff ya. tiba-tiba ada baju sampai ke kosan gitu kan. Terus habis itu masuk masuk BPP gitu kan. Aku karena udah ngeliat kan ya MSDM kemarin kayaknya mungkin pengen nyari yang baru deh, ganti pengalaman gitu kan, nyari pengalaman baru, ngambil Karkom karena waktu itu ya background aku juga udah di Aksan ya, kayaknya kalau yang relate sama lomba-lomba dan berkarya mungkin kayaknya masih ada masih ada relationnya lah gitu kan, masih relate lah gitu kan sama yang aku kerjain. Terus somehow aku di situ kayak satu periode itu malah jadi wakil divisinya gitu, wakil kepala divisinya. Terus di situ tuh aku nge-arrange acara-acara training untuk persiapan kompetisi sama berkarya gitu di KMPN. Jadi kayak Blood dan CAD, terus CFD. Ya, so far 2 itu doang sih yang kurikulumnya. Terus habis itu ada apa ya? Apa lagi? Tuh bentar, aku agak lupa tapi sih aku ada yang CAD sama CFD. Terus habis itu ada kayak apa sih yang boarding champion itu kan, itu proker tahun lalu. Habis itu pas kalau jadi dan di tahun ketiga yang sekarang itu karena kemarin aku sempet chaos banget di Tuntitak, jadi akhirnya ya udah aku mutusin buat kayaknya nggak ngambil kepengurusan dulu di BPP buat tahun ini. Nah, karena concern tadi kan. Kalau untuk kepanitiaan di KMPN ya mungkin paling sih ya kayak acara-acara itu ya like speed dulu ya, mostly aku MSDM sih kalau di kepanitiaan di KMPN. like speed MSDM. Terus pas Wisoktonya pertama aku nggak ikut waktu itu. Parah sih. Ya namanya di RTI nggak sih mau ke RTI waktu itu, jadi ya udah karena mau ke RTI juga dan aku tim lab, jadi kayak jadi representasi gimana ujiannya? Oh, mohon maaf nih. Ujian matek dari Sangku ya. Saya ujian matek di Sangku, terus teman saya di kayak pojok-pojokan ruangan gitu. Lagi ujian, ya udah. Terus habis itu pas Wispril aku baru ikut. Yang pas Wispril itu aku jadi Pupdok waktu itu. Ya kalau usah aku Pupdok. Ya Pupdok. Jadi waktu itu kerjanya ya aku bikin jurnal kayak semacam buku ya maksudnya buku untuk yang wisudawan gitu kan. Terus habis itu sama nyiapin kayak ngedokum gitu. Jadi pas lagi Wisday Wisnight gitu ya aku di depan layar, terus ya udah nanti aku nge-screenshot, aku simpan, ke drop. Sudah siap santuy gitu kan. Nah, terus pas Wisjul ya saya menjadi kadif MSDM. Itu Ada apa nih? waktu itu Ada sih the one who shouldn't be named. enggak maksudnya itu udah nggak ada, itu udah nggak ada. Itu udah nggak ada waktu Ada itu di TME deh, pas Sonic baru dia kan di MSDM. Iya. Enggak, bukan. Tuh, pas Sonic kurang yang di TME dia. Oh iya. Iya, gue masih ada nih. Kocak. Kirimannya dia. Terus habis itu Ada beneran. Lanjut. benar, siapa tahu takutnya salah yang mana gitu kan. Terus habis itu apa ya? Pas Wisjul aku jadi kadif MSDM.
Ya waktu itu sih sebenarnya lebih ke ini ya ada sedikit intrik random dengan Aksantara waktu itu. Jadi aku mutusin kayaknya kalau aku agak ngelepas dikit ya harusnya ini tim masih bisa jalan lah ya gitu kan. Jangan ditiru, nggak baik. Nih, lihat Pak, lihat. Apaan? Dia di MSDM waktu itu Pak. Oh. Yang Sony. Ya, oh iya ada dia. Itu tapi bukan dia yang itu, Boy. Iya. Beda, Kalau beda. yang itu mah udahlah anjir. Tidak Ya. jangan disebutkan kalau yang itu. Jadi jangan, kalau yang ini ya udah itu kan. Terus habis itu Kalau itu mah di Astro kalau gua. terus habis itu apa? Pas Wisdom tuh kayak ngadif gitu kan. Ya dengan segala perkiosannya akhirnya kelar. Habis itu Wisokto aku ngambil performance, tapi maaf banget sih Kil, aduh performance-nya beban banget ini. Padahal itu ini loh, aku tuh pengen performance-nya yang kayak apa ya, sama kayak pengen memainkan sebuah lagu di piano tapi nggak ada pianonya. Jadi sedih banget gak sih kayak di Bandung gitu kan, KGKS KRTI, terus performance pengen main piano tapi nggak ada pianonya. Ya udah akhirnya ya aku nggak bisa ngapa-ngapain juga, ngedance juga nggak bisa. Ya jadi akhirnya aku bikin ini aja sih, aku bikin short film aja sama teman-teman performance. Cukup tahu aja ya, cukup tahu. Makanya kenapa gue langsung trigger sama nih orang. Terus habis itu kalau di Sonic aku juga MSDM, jadi ya sebagian kehidupan organisasi dan kepanitiaanku di Mengurusin orang. ITB ya udah apa sih, udah cukup khatam lah untuk masalah ngurusin orang. Ya kurang lebih gitu sih. Let's quit. Ini gue nggak ikut tuh. Ikut semua itu. Atau gue udah lupa gue let's quit apa ya? Gue like ke MSDM cuy. Gue let's quit apa ya? Gue udah lupa anjir let's quit apa ya gue? Sampai bosen itu. Gak bosen-bosen. Oh gue eksternal. Ternyata aku sering sekretaris. Gue ekspert sekretaris. Oh iya. Gue random aja anjir. Ini dia enak naiknya nih, kita nih random nih. WK si paling semua. Paling konsisten ya. Nggak nyoba-nyoba yang lain gitu. Atau Ngeliat yang lain tuh udah ngeliat yang lain, mau nyoba yang lain cuma nggak tertarik. Kayak Jadi kayak udah mau nyoba kayak balik aja gitu. Males lah rasanya. Kalau yang terakhir jadi kadif itu di Karadi Teror. Oh, oh dulu Di saya teror kadit, kahim mohon saya. maaf nih boy, di sebelah karena nggak ada yang lain ya, terpaksa. Ya sudah naik lah. Ya udahlah, gitu kan. Berantem sama Terangkun. Jangan sama ini. Salah urung ya. Ngawur. Mau nanya udah KP semua ya? Masih lagi KP. Masih. Udah selesai sih. Teknik setengah magang. Nah, ini deh Kak, tahu KP-nya yang kakak masuk itu dari mana? Terus waktu masuk tuh ekspektasinya apa? Kayak wah pas aku KP di sini aku kayak gini, bakal kerja kayak gini. Terus ternyata realitanya apa? Terus dari situ, dari KP itu belajar apa? Dari kakak. Kayak laporan. Udah kayak seminar. Udah kayak mau ngumpulin. Dari mana dulu ya? Mana dulu sekarang pertama? Mungkin karena orang juga udah selesai KP ya. Jadi ya aku nggak perlu mention kali nama perusahaannya dulu ya buat sekarang gitu kan. Nanti kalau dia mau kepo lebih lanjut sok PC aja gitu. Jadi aku KP itu kalau dapat info dari mana tuh sebenarnya apa ya? Dulu tuh aku nanya sama cutting gitu kan. Ya kebetulan di 1 unit juga. Maksudnya cutting ini kayak udah senior udah tamat gitu kan. Dulu aku wawancara pertama masuk unit itu sama beliau gitu. Ya aku kontak kan, ada info KP nggak Kak gitu kan. Ya ada nih, kita coba tanya ke abang ini kan. Ya udah tanya-tanya, akhirnya oke, topiknya gini. Terus suruh kirim CV, ditanyain kayak mau mulainya kapan gitu kan. Nah habis itu aku mulai, dan sebenarnya ekspektasi awalku tuh kayak oke lah mungkin KP ku bakal apa ya? Kayak aku bisa melakukan sesuatu yang seperti sebagaimana aku mengerjakan sebuah project di Aksantara gitu. Ya kira-kira seperti itulah, misalnya kayak ngerakit drone atau apapun itu. Ternyata pas aku KP itu aku cuma nganalisis blade doang gitu. Jadi kayak apa sih, nganalisis propulsi, terus tapi rencana itu mau pakai CFD.
terus kata pembimbingnya pakai metode analitik dulu. Jadi aku disuruh bikin semacam kalkulator di Excel, itu banyak banget sampai berapa sheet itu. Akhirnya ya udah kayak sampai selesai KP aku cuman ngerjain kalkulator itu doang. Tentunya iterasinya dengan metode trial and error juga kan. Dan sebenarnya sih kayak masih belum puas gitu loh gitu. Belum kerasa ini KP-nya gitu. Baru 1 bulan tidak berasa. Nggak, masalahnya cuma bikin kalkulator. Iya. Kalau yang lain-lain tuh kita topiknya ada Udah yang ini ya udah apa di Propul ya bikin kalkulator ya. Iya. Propul udah kenyang sama kalkulator. Kenyang kalkulator kecuali In kalku with trust. Kecuali Edo. Edo bikin kalku pas ujian. Edo ngitung tangan. Giga chat. Iya. Serius. Dia gara-gara semua anak kasih kan nonton bola nggak sempet bikin kalkulator. Jadi lah pas ujian itu Itu mulai. Lu bikin sendiri anjir kalkulator based on punya cutting. Soalnya nggak paham kalau pakai punya cutting. Iya sih emang agak perlu memahami ulang. Terus habis itu ya paling gitu sih kalau dari aku untuk tes TKP ya. Mungkin dari Danu atau Kila boleh. Kalau gue sih sekarang hitungan sama magang kan, jadi belum kelar. Gue tuh official kelarnya Oktober. Di mana tuh? Di Slitbang, TNI AU, Husen. Di Husen. Dapat masuknya gimana tuh? Kerja sama kampus. Oh ada. Jadi 2 tahun ini tuh dibuka kerja sama langsung dari kampus sama di Slitbang. Jadi kita daftar, yang itu tekniknya sebenarnya enak banget. Kita cuma daftar kayak terus ada form ngisi gitu loh. Ada nggak kita matkul masih ngulang apa, terus kita tertariknya topiknya apa gitu loh. Ada kayak aero, struktur ringan, kendali apa segala gitu. Nah sisanya itu kan masuk ke MBKM karena magang kan. Biasa kan MBKM kan administrasi ribet segala itu kan. Nah ini karena kerja sama langsung sama kampus, jadi yang ngurusin itu dosen administrasinya. Kita cuma duduk tenang menunggu. Masa duduk tenang menunggunya itu dari April sampai Juni. Digantung gitu apa gimana? Teknik kita digantunginnya tuh Mei-nya. Kayak Mei nggak ada kabar sama sekali. Awal Juni kayak baru udah mulai kabar, terus karena administrasi dari ITB lama, kita baru mulai tuh jadi pertengahan Juli. Itu berapa orang yang ikut? 14 ya nggak? 14. Itu maksudnya semuanya keterima gitu kan? Iya. Wih, bisa. Awalnya ada 25, tapi kayak 10 tuh kayak ini karena kelamaan kan, jadi udah keburu nyari KPN tempat lain lagi dulu gitu. Dibayar nggak? Apa? Dibayar nggak? Nggak tergantung. What do you mean? Itu terus tambah kita itu sebenarnya Mei itu hilang nggak ada kabar gara-gara orang di Slitbangnya lagi ke Semarang mainan bom. Mainan bom. Mereka lagi ngetes bom di Semarang. Nge-spam bom kali. Nge-spam bom di Semarang mereka. Tapi bisa dibayar? Bisa. Jadi kalau kita itu kan yang kita bawa itu bakal dipost di artikel internal TNI AU kan. Kalau misal ternyata topik yang kita ambil sejalan sama researchnya AU yang lagi pakai, atau kita emang langsung mau ngambil yang punya AU, itu tuh bisa dibayar di disisihin dana gitu loh buat kompensasi gitu. Cuma emang material bisa, dan kalau misalnya KP kan cuma sebulan, disaranin jangan berat-berat takutnya nggak kelar. Kalau yang magang bisa lebih berat baru ngambil topiknya. Kalau gua itu tuh ini perhitungan drag dari landing gear. Soalnya kan ada drone, landing gear itu tuh nggak masuk kan, di luar doang gitu loh. Nah itu dragnya seberapa sama optimasinya buat pengurangan drag dari landing gear itu. Keren. Enggak gitu kan, kalau KP kan berarti sampai sekarang masih KP kan? Kayak cara ngebalancein sama kuliah gitu gimana? Kita kan sama dari pertengahan Juli kan, jadi emang udah dibilang sama koordinator dari ITB-nya Pak Seno itu kita pas lagi Juli awal Agustus kita ngejar banget di situ gitu loh, kayak mostly dikelarin di situ, jadi kayak kesini ya udah tinggal dikit-dikit doang gitu loh. Kayak kalau gue itu udah model udah gue jadi semua, tinggal meshing full run itu, terus bikin optimasinya doang udah nggak banyak gitu loh, sama itu terus bikin laporan. Yang susahnya kan karena gue itu bukan online kan, itu tuh offline, jadi perlu kesana. Berarti dapat kartu akses? Ada kartu aksesnya. Berarti bisa nggak kena tilang nggak?
Gak gitu dong. Kenapa? Nggak gitu kan, nggak ada loreng-lorengnya Biasanya kan kan. kalau calling card doang bisa. Beda lah. Beda. Kan kita lebih ke lembaga research kan, soalnya juga banyak sipilnya juga di situ kan. Nggak cuma militer kalau di situ. Cuman kemarin tuh lagi rame banget karena yang magang di situ tuh ada dari 4. Dari AE sendiri ada, mesin juga ada yang KP di situ, ada yang dari UNUR sama dari SMK. Cuman kalau SMK ini karena beda bagian, mereka ke arah produksinya sama administrasi, jadi kayak kita nggak jarang ketemu gitu loh. Cuma karena UNUR juga dari labnya kita juga jadi sering banget ketemu gitu. Kalau aku magangnya di ini sih, magang apa sih? Magang banget. Magang banget. Beda magang 12 SKS. Aku KP di ini Studi sih. independen. KP di Suta, jalur orang dalam. Oh iya, yang kemarin ini Wawan katanya ada yang kopi di situ tempatnya orang dalam. Iya beda sih, cuma Pakai orang dalam, kartunya aja juga diimbas. iya, aku bawa pulang. Nah, pokoknya ada ya jalur orang dalam lah. Terus kayak ditempatin di satu unit yang namanya ground support system. Jadi kayak GSE, tahu GSE nggak? Ground support equipment, tapi dia kayak ditanam gitu di tanah. Jadi kan kalau GSE dia pakai mobile gitu kan, mobil-mobil gitu kan. Itu dia ditanam di tanah, tinggal nyolokin doang gitu. Nah gitu. Di situ ekspektasinya ya kita tahu kita dikasih kesempatan nyoba lah gitu ya. Ternyata sampai sana kita main PS. Literally karena apa ya, uniknya itu ya kita ada ini sih, kita ke lapangan itu juga ada, cuma kayak kebanyakan pekerja di sana juga main PS gitu. Ya mesti ya. Most of the time tuh main PS. Ya itu gue juga ini karena kan gitaran gitu-gitu. Ini juga ini dikit lagi gue tambahin. Jadi di Sudbank itu tuh kayak ya situasi tekniknya kan lembaga pemerintahan, tambah lagi kita kan researcher jatuhnya kan. Jadi dua hal yang ini, researcher, PNS digabung jadi satu. Yang penanggung jawaban dari Disbang bilang, ya apa namanya, ini kalian mau masuk jam berapa terserah, balik jam berapa terserah. Cuma secara administrasi kan tulis masuk jam 8, pulang jam 4. jadi ada yang baru datang jam 11 tuh ada. Balik-balik jam 1 juga ada. Tipikal PNS ya. Bisa. Yang penting kelar. Etos seriusnya itu, yang penting topiknya kelar. Nah, itu aja. Mau ada yang nggak masuk seminggu juga bisa sebenarnya. Yang penting kelar aja nantinya. Kalau nggak kelar baru bermasalah. Ya tapi researcher ya emang chill gitu lah. Dibecandainnya ya itu ya situasi Dirgantara Indonesia ya begitu, tidak jelas. Abstrak. Tapi iya sih, kayak udah susah-susah ngurus pasban. Tadi kemarin tuh ada beberapa masalah gitu kan waktu ngurus pas bandara gitu buat masuk ke airsetnya gitu. Jadi kan nggak boleh sembarang masuk kan, harus ada pasnya. Sampai sana nggak ngapa-ngapain di kantornya tuh, kayak cuma duduk. Kadang aku mabar gensin sama. Iya tuh teman gue ada yang kerjanya main ML terus. Iya kan, kayak mana 4 orang tuh main gensin semua, yang KP sama aku tuh, jadi kayak udah kita mabar gensin di sana. Iya, kelarin bos, Iya, weekly gitu. bos kelarin. Betul, adalah benar. Gitu. Kerjain Raiden, nggak bisa ngedodge mati semua. Adalah benar gitu. Terus apa ya, yang didapat dari KP tuh sebenarnya kayak sadar diri kalau aku tuh masih bodoh. Pertama, terus yang kedua tuh kayak ketemu banyak orang yang benar-benar hebat gitu sih. Nggak mau ngerti KP itu apa sih, tidak mau. Iya, ya itu juga sih, sama juga karena kan kalau orang kan di Slitbank kan instalasi militer kan masuknya gitu loh, dan research tambah lagi gitu loh. Jadi kita juga awalnya itu suruh bikin ini kartu akses juga gitu loh. Dengan ke BIM. Nah waktu itu gue jadi kena koordinator, nah karena dari 14 itu cuma gue yang pegang jabatan di himpunan kan. Jadi jadilah kena gue yang koordinator, gue yang disuruh ikut ke BIM. Ke Jakarta berarti? Enggak, BIM-nya TNI AU di Sheikh Hussein. Jadi ke
apa sih yang markas militernya. Jadi tempat di Street Bank sama markas militer itu beda jauh, tapi masih kompleksnya ini Hussein gitu loh. Kayak buat apa sih background check segala gitu loh. Memastikan tidak ada golongan kiri. Direkam pak. Gak bener nih. Nah itu terus ya di sana untuk fasilitasnya sih bagus sih. Jadi kan ya tahu sendiri lah budget mahasiswa gimana. Jadi kalau misalnya program-program kan isinya kerekan semua kan. Nah di sana itu punya Abacus yang resmi dan pakai ya server grade gitu loh di sana buat emang ada gitu loh. Terus buat yang kayak buat yang general tasknya itu ada lagi komputer buat emang komputasi sih, pakai i9 RTX 2070 3 biji. Tapi ya ngebantu banget sih karena kan kita labnya emang lab buat yang aerodinamika kan, jadi banyak banget komputasinya gitu loh. Kalau misalnya pakai laptop masing-masing yang sebagian besar kentang bisa jadi seminggu baru kelar. Di situ ya 2-3 jam lah bisa gitu loh. Tapi tergantung. Jadi ada juga itu kan kalau pakai ANSYS kan kalau yang komputer biasa. Kalau misalnya komputer utamanya servernya itu tuh pakai namanya Xflow. Kalau ada yang pernah pakai ANSYS kan, Aksan pakai ANSYS pernah kan lah ya? Pernah pakai ya. Kalau kan tahu kan lamanya preprocessingnya kan ANSYS itu. Kelar preprocessing simulasi ya udahlah. Simulasi mah tinggal tidur berapa jam kelar gitu loh udah kan. Nah, kalau Xflow itu tuh preprocessing itu ngebut bisa kayak 5-10 menit kelar gitu loh. Nah, ngerannya yang hebat. Seminggu, sebulan. Meninggoy laptop saya. Gitu lah. Tapi lebih gampang gitu karena Xflow itu tuh sistemnya meshless, nggak pakai mesh. Makanya preprocessingnya cepet. Tuh Naverstocksnya gimana ya? Di setiap titik-titik nangis. Makanya ngerannya paling cepet sehari. Iya. Itu sih. Mau tanya. Siapa lagi yang mau nanya lagi? Enggak. Iya. Belum ya, kepanjang pertanyaannya. Mungkin apa sih kesulitan apa sih yang mungkin kakak sering hadapi gitu pas berorganisasi, terus bagaimana cara kakak handle-nya gitu? Matkul Palafi. Udah. Itu udah. Oke. Di luar itu boleh. Saya sehari-hari lagi sebagai mahasiswa. Sebenarnya kalau soal kesulitan ya. Tergantung. Tadi kesulitan selama berorganisasi sama kuliah ya? Iya. Ininya, oke, manage-nya. Kindin. Sistem. Sensor inersia. Kesulitannya Kindin, Sistin, Rektor. Dinflu. Itu 4 matkul meninggoy. 4 matkul yang kayak tema matek. Matek masih agak itu lah, tapi iya Matek. meninggal pas itu pertama awal ngulinya itu loh. Meninggalnya karena nguli. Matek Karena nguli. Getmek. Trio nguli. Matek kan sekarang. Iya. Matek ntar siap-siap lah. Udah disuruh ini belum nurunin yang matriks 4x4? Oh belum. Katanya 5x5. 5x5 siap-siap lah. Itu 1,5 halaman. Katanya UTS-nya iya 6x6 terus enggak pakai Emang itu enggak pakai kalkulator, enggak boleh pakai kalku. Aku tuh ngerjain Matek tuh kayak nulis doang tuh kayak PR Eigen vektor gue itu sudah salaman. Yang penting ditulis. Satu soal doang, baru satu sub soal itu berapa lembar kertas itu ngerjainnya. Jadi kayak enggak waktu segitu tuh memperhitungkan tangan kalian sampai pas lagi nulisnya juga harus ya kalian perhitungkan. Tapi kayak yang PR Eigen Value tadi tuh kayak PR yang durasinya seminggu gitu atau yang beneran sehari gitu? Seminggu sih. Cuman yang ngerjainnya begitu loh. Considering masih ada MPM, MKM. MPM biasanya sebelum kuis suka ada PR. Iya, cuma agak panjang aja tulisnya. Itu cuma kayak ya word apa sih mengarang. Kindi. Kasihan Pak Sigit. Bentar. Oke kemarin asumsikan roda titanium. Asumsikan roda semua dari titanium, tidak ada material lain. Full titanium. Yield stressnya paling tinggi, densitas paling rendah, paling ringan. Anti mulur-mulur klub.
gitu random. Ya, nikmatin aja lah. Kalian sekarang kan baru chaos karena nguli kan. Kalau belum masuk. Ini masih tenang sebelum badai. Iya betul. Ini Tahun kedua udah mendung sih, Iya. tapi belum Tahun kedua belum itu badai. kalian belajar nguli. Tahun ketiga kalian belajar nge-deadline. Iya. APPT, Iya. Aero 1, Aero 2, PSN. APPT itu setengah bulan yang hanya dikerjakan sehari. Iya makanya. Ngitung dragnya kagak lu? Kagak pasti. Sehari mah kagak kelar dragnya. Iya, gue gak kelar. Drag point nggak kelar, gue juga nggak kelar drag point. Yang Capek banget gitu drag satu point. tuh gak kelar. Jatuh AB ya? AB atau B jatuhnya jadinya? Kurang habis. Gak bisa naikin cuy. Dikit doang itu. Berat emang. Ya kalian tahun kedua itu belum banyak THT lah, masih dikit. Tapi Banyak kan ada banyak kan individu. Semester 4 ada tubes lah. Ntar tahun ketiga lah baru mulai THT di mana-mana. THT itu pengganti UTS Ya, ujian mati ya. ujian. Kayak dikasih 2 hari 3 hari kerjain. Konsepsinya itu biasanya kayak gini kita bilang. Kalau ujian itu tuh stresnya 3 jam, menyesal sebulan. Kalau THT stresnya sebulan lebih lega tapi Iya benar-benar. Karena bisa bersama. kalian bisa kerja sama, bisa stres bareng-bareng Bisa soalnya. bareng-bareng. Ini MPLN tugasnya juga mulai kayak Ya kan? Iya, Tiap minggu ada makanya tugas kan. seminggu. Barengin gitu. Serak Kan tugas. ada THT-nya. Ada THT-nya. Itu kan pertama kali merasakan THT di jurusan. Tapi kalau Itu masih ini THT gampang, cuma pasti kita aja kadang sengkek ngasih deadline-nya. THT kita cuma 2 hari waktu itu, MPMM. itu disuruh apa sih bikin cost analisis. Tapi hitungan pertama dari hitungan struktur sayap dulu. Ya udah asumsikan SPAR sebuah beam. Oh iya. Long beam. Iya. Ingat. Asumsikan Kan SPAR SPAR sebagai sebuah long beam. Terbaik emang asumsi itu. Asumsi. Terus Asumsi adalah teman engineer. udah gitu kayak udah turun-turun ke bawah sampai bilangnya aluminium AL 7075. Iya, udah. Kenapa ya udah lah ya. Aluminium seri 7 udah terserah sisanya. Sering disebut sama Pak Sigit. Itu T6 Iya, T6, T75 T6 udah kayak enggak alasannya apa? Ya udah lah ya udah. Ya udah lah, udah kayak pengetahuan umum. Udah ini meja udah gini. Anda masih bertanya. Kenapa matematika ini ya enggak tahu. Kalau THT kerjaan bareng-bareng lah. Di THT kerjaan bareng. Stres tapi bisa bareng-bareng kayak ya udah lah, bisa. Masih lah. Bisa lah. Ujian lu stresnya sendiri-sendiri. Keluar-keluar, lah jawabannya bukannya ini. Agak bukan itu jawabannya. Kalian ujian. Ujian. Enggak, gua lupa rumus anjing. Lupa rumus saya, Pak. Itu kemarin tuh yang Tekken. Tekken, lihat kertas logaritmik. Enggak dikasih lagi. Dikasih kertas logaritmik. Aku tahu logaritmik tapi nggak tahu menulis apa. Iya. Saya coba bikin 1, 2, 3, 4, Dulu kayak ya 9, 10. orang cuma kayak bikin dulu. Udah pokoknya dulu. Seting, ting, nyet, nyet. Udah. Jawab enggak? Menjawab, sangat menjawab Tapi ini pusingnya. sih ya, emang yang paling struggle tuh akademik sih, yang paling bikin struggle, apalagi yang THT kalau menurutku ya. Tapi selama kalian bareng-bareng inilah, pokoknya ada temen lah. Cari support system lah. Saran sih jangan maksudnya kalau soal temen untuk support system tuh kalian ya sebenarnya cari yang kurang lebih ya nggak perlu yang OP-OP banget maksudnya minimal setara sama kalian dan bisa kerja dan bisa saling termotivasi gitu loh. Jadi kalian juga punya motivasi untuk survive bersama-sama gitu loh. Ini kayak gue sama dia nih kayak ini kita ingetin ada kadang ada kita deadline lupa gitu kan. deadline ini. Ada PR apa? Ada PR ini, inget ya lupa. Oh iya oke kerjain. Langsung kerjain gitu loh. Atau yang bukan nggak harus yang setara juga, tapi yang penting ada teman motivasi. Iya, punya semangat buat ngerjain gitu loh. Karena kalau misalkan sendiri pasti bakalan burn out juga gitu loh, kayak anjing lah, lagi tugas lagi. Nyari yang besok ada tugas gitu. cari yang saling termotivasi dan kayak di kalian cocok lah gitu. Kalau dua-duanya sama-sama nggak bisa pun kayak tanya ke orang lain juga bisa. Iya juga bisa sebenarnya. Yang penting ada teman gitu lah. Ada teman. Ada setidaknya kita tidak mau belajar bareng nggak sendiri-sendiri. Satu angkatan berapa? Kan angkatan berapa? 83. 83. Masa nggak ada satu orang sih yang kalian bisa buat bareng gitu loh?
Oh lu ansos lu. Bansos saya bansos. Soalnya kalau milah sendiri emang berat banget sih lo, karena tahun kedua itu kan benar-benar dilatih buat ya hidup muli, dilatih untuk muli. Gua masih ini sih. Masih main Iya, gampang masih sebenarnya. bisa. Kalau sendiri, Nah, jujur masih kalau bisa. sendiri Kalau sendiri agak masih bisa, Masih cuma bisa, agak masih banyak bisa nyari dari Solman, Iya benar. cari dari buku masih bisa. Solman, Mulai tahun ketiga itu mulai solusi manual. solution manual. Jadi kan ada buku referensinya kan. Sering banget dosen tuh ngambil PR itu tuh dari ini soal-soal di buku. Udah tinggal cari soal. Cari Solmannya, solution manual bukunya biasanya ada. Ujian. Rekaman, Pak. Enggak bener. Nggak, tapi kan ujian open book kan bisa. Ya solution bisa manual. sih, bisa buka soal. Kalau open book bisa lihat solution manual. Minimal buat lihat rumus lah. Atau nggak workflow kayak gimana gitu loh. Biasanya kayak dibedain kalau ujian. Atau modelnya dibedain. Kemudian tapi kayak struktur awal pengerjaan itu sebenarnya kayak masih sama. Atau nggak kayak misalnya Strukturnya paling kayak, bedain. kalau nggak kayak di Influ gitu loh, disuruh kita kalau di Solman tuh dicarinya kan misal cari U. Cari U-nya atau apa gitu loh. Ini carinya misalnya V-nya atau apa gitu. Kayak gitu aja sih. Masa nggak bakal jauh-jauh dari Solman biasanya soalnya. Kayak masih dilatih konsep lah. Apa sih tahun kedua itu? Tahun ketiga baru mulai menyelam. Karet nggak jelas seget nih. Ting ting ting. Kalian pakai karet. Lanjut. Ayo lanjut dulu deh, kasihan yang lain. Udah, mau nanya ini deh kan, ini kan kakak sekalian baru mulai KP, maksudnya mulai KP gitu kan. Terus alasan dari masing-masing kenapa milih KP di tempat ini misalnya gitu, apa gitu? Cepat sampai cepat selesai. Gak perlu nyari. Gak perlu nyari. Ya. Kalau gua nggak perlu nyari, udah langsung ngurusin kampus. Enggak, maksudku kenapa mau kan misalnya Kak Daniel di Slab tuh kenapa Karena mau research. gitu? Orang emang sukanya research kan, dari situ lah R&D gitu. Kalau aku sih ini ya, aku sebenarnya lebih ke R&D juga. Mungkin kayak apa? Kemarin tuh motifnya sebenarnya biar dekat dan kerjaan aku di tim Aksan itu nggak keganggu. Maksudnya ya KP-nya masih bisa dihandle lah gitu kan sambil ngerjain di Aksan juga. Tapi kalau to be honest aku sebenarnya pengennya magang di aviasi sih, kayak di bandara gitu. Ini aviasi salah subjur ini. Saya subjurnya aero guys. Ini aviasi salah subjur. Kan boleh kan KP di aviasi gitu kan enggak Boleh, nggak dibatasin. Tapi Kita aero, ini di tiga aero semua. Tapi yang ini masuknya tiba-tiba YIA. Iya, bukan YIA. Oh ya. Kalau aku apa ya, bukan emang. Aku penasaran sama bandara sih sebenarnya gitu. Iya sama aku juga. Mirip-mirip Iya kayak Aku sampai main game-game bandara gitu. Ini kan kebelet tiap Persam Gabut Reason. Iya, sebenarnya aku penasaran sama bandara. Terus tadinya pengen ke YIA kan biar deket dan aku bisa motoran. Sebenarnya ya bisa motoran dari rumah gitu kan. Gitu, tapi di sana akibat ada udah satu jalur orang dalam. Ya sebenarnya di sana kan udah banyak tuh yang ke YIA kan. Iya, ada banyak banget. Udah banyak ke YIA. Panjang segala Tadinya aku macam. mau ke Batam. Atau enggak ke Kurang Bangka. jauh, Pak, kurang jauh. Terus Ya kan, kalian ke sekalian. Papua, kalian ke jauh. Enggak, kalau ke Papua benernya kita Mulai. Ayo. Gitu kalau tadinya mau ke Batam mau ke Bangka. Gak jadi, dapatnya di Suta ya udah di sana. Kan Batam gak ada jalur orang dalam. Bangka juga kejauhan ada. berarti. Tapi pengen yang jauh gitu. Biar jalan-jalan sekalian, renang ke Singapura ya. Berenang. Masuk breaking news, seorang mahasiswa ITB ditemukan tewas mengambang akibat berusaha berenang dari Batam ke Singapura. Alasan adalah tidak mau membayar tiket. Karena tiket ferry cuma 300.000. Apa sih, tiket menuju Singapura terlalu mahal. Mendingan saya berenang. Yang penting saya naik sampan. Kayak Udah kepikiran buat kerja di mana gitu kagak? Sama bagian apa gitu? Anjir. Jauh banget belajar. Pengennya sih R&D, cuma kayak nggak tahu. Sebenarnya ya aku juga R&D sama kayak konsultan Danu. gitu lah areanya. Sebenarnya lebih pengen ke R&D. Soalnya kalau kerja yang apa ya? Yang mungkin repetitif itu sebenarnya aku agak kurang suka Lama-lama juga. bosen juga gitu. Lama-lama bosan dan ya memang dari dulu sih kayak saudara-saudaraku tuh memang udah bilang, lo besok kalau kerja jangan di kerjaan yang kayak kantoran yang biasa gitu, lu mending di R&D gitu kalau mau gitu.
soalnya lu pasti bosan ntar lama-lama kerjanya ini terus gitu. Kalau yang orang gampang bosenan mendingan kayak R&D gitu loh, karena hal baru terus biasanya. Kalau nggak konsultan, karena kan nggak fix gitu loh, tergantung klien kita apa minta itu pastinya beda-beda terus kan. Nggak mungkin kayak semua klien A terus permasalahan, nggak mungkin kan, pasti ketemu yang lain-lain gitu kan. Aku di videografi. Iya, di videografi. Aku sebenarnya Bener Joko Anwar dong. iya, Joko Anwar. Bener bukan pengabdi setan, pengabdi MIG 21. Pengabdi MIG 21 di hangar. Dia Ya diminta ditaruhin mobil. penunggu hanggar. Penunggu hangar. Featuring MIG 21. Enggak, itu ntar ini horor komedi ntar. Horor komedi. Bayangin tuh lagi malam-malam di lab dikejar-kejar MIG 21. Ada noise-nya gitu kan. Keluar bunyi itu semua panik teriak-teriak. Sonic Boom. Sebenarnya ini sih, kalau ini aku dapat dari KP juga pelajaran hidup anjay. Aduh. Oh, lu Jadi hidup? tuh enggak, gue mati. Ini gue arwah doang. Jadi itu kayak apa ya? Ya kita harus sedikit-sedikit melepas idealisme kita. Ya boleh sih idealismenya tinggi, cuma kayak kalau selama anjay itu ya boleh lah idealisme tinggi, cuma ya sekali harus di ini dikit lah. Swasta albatros lah. Anjay, iya bener. Panggil saya Odisan. Panggil saya. Ya gitu. Kemarin tuh selama aku KP di Suta tuh aku ketemu kayak alumni apa sih namanya nih, Polban, anak aeronautika Polban tuh yang dia jadi administrasi gitu juga ada. Terus kayak anak-anak yang apa ya, kayak teknik elektro gitu, dia ditempatin di pumping gitu juga ada gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh yang dipakai itu bukan jurusan aeronautika tuh emang dipakai sih, cuma kayak kan jurusan kita kan gelarnya yang kita dapat kan ST kan, sarjana teknik. Dan yang kita pakai di kerjaan itu apa yang kita dapat selama di sini, matul apa aja yang kita dapat itu kan nggak semuanya tentang pesawat aja kan, ada yang tentang struktur. Tuh bisa tuh kalau misal mau kerja kemana gitu yang berkaitan bisa. Tentang struktur juga bisa gitu sih. Jadi kayak ya aku let it flow aja besok, mau mana juga yang penting aku bisa memanfaatin apa yang aku dapat gitu. Tadi gini Klater yang lagunya. Pelajaran hidup dari KP. Ya, kadang ya itu aja, siap-siap gitu loh kalau misal kerjaan nggak sesuai sama apa namanya, sama jurusan kalian. Contohnya temen orang itu ada orang tuanya arsitek, yang ada mah buka percetakan. Ini ada cutting. Nah sekarang anaknya masuk ini pengembangan kota. Ini ada cutting kita juga, anak 17 atau anak 16 yang dia tuh anak AE juga, AE 17 kalau nggak 16 juga, yang dia tuh kerja di Shopee. Itu juga ada, itu juga kepake kok. Aduh, parah. Bukan jadi Shopee. Bukan yang pakai helm. Programmer Shopee main nggak sih? Kan programmer juga. Iya. Tapi juga katanya apa ya? Ya skill spreadsheet, skill apa sih, Excel gitu dipakai juga di sana. Banyak orang yang bahkan tanya-tanya ke dia, apa yang kita dapat tuh sesimpel ngolah data di Excel tuh sebenarnya banyak